Gimana nih Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau melihat peristiwa kemarin itu saya paling melihat itu sambil senyum-senyum saja ya. Kenapa? Saya sudah biasa memimpin gelar perkara. Benar. Baik itu gelar perkara biasa, khusus dan lain sebagainya. Jadi bagi saya sudah nggak ada yang aneh sebenarnya gitu loh, ya. Maka saya katakan kenapa saya geli dan senyum ya. Karena yang melaporkan ini juga kalau saya katakan tidak punya legal standing gitu loh. Saya katakan gelar perkara khusus itu adalah dilakukan kedua belah pihak yang merasakan, yang mengalami peristiwa. Apakah itu peristiwa pidana dan lain sebagainya yang tidak bersesuaian menurut salah satu pihak untuk minta diluruskan, barulah dilakukanlah gelar perkara khusus. Itu pun dilakukan nanti diminta kepada penyidik, kemudian menghadirkan di Propam, Divkum, kemudian dari penyidik itu sendiri, ya, Itwasum, nah, kemudian ahli, ya, apakah ahli pidana atau saksi ahli. Dan catat baik-baik bahwa di saat gelar perkara, ya, yang saya katakan saksi ahli atau saksi daripada ahli pidana itu adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya, yang menguasai keilmuannya dan mempunyai sertifikasi, ya, dan independen. Jadi kemarin tuh Roy Suryo CS itu bukan ahli dan dia tidak diminta untuk memberikan jadi statusnya sebagai keterangan ahli. Ya hadir ngomong-ngomong aja kamu situ atas nama pelapor, tapi bukan keterangan ahli, bukan. Karena pada saat dia menjabarkan seperti di media tuh, ya senyumnya dijabarkannya ditarik sana mencotot segala macam, itu kan menurutmu kan gitu. Itu sesuai dengan apa yang kau ketahui dan saya yakin pasti tendensius, pasti akan berpihak kepada apa yang kau inginkan. Nah, yang diminta keterangan ahli itu atau ahli pidana adalah orang-orang yang independen tadi. Catat sekali lagi, yang mempunyai sertifikasi tentang itu dan independen. Nah, jadi kalau dijelaskan kayak gitu paling senyum aja saya. Apalagi ini bukan sidang pengadilan, kan ada kuasa hukum daripada Pak Jokowi, ya hadirkan di situ. Jadi tidak harus semuanya berpihak itu untuk memberikan keterangan, bisa dikuasakan. Nah nanti pada saat di pengadilan silakan, itu namanya ajang pembuktian. Di situ semuanya hadir, diminta pertanggungjawabannya dengan apa hasil daripada BAP. Nah, nanti aja, nah, kita sedang di Polda sedang bergulir nih. Nah, kamu diperiksa ya. Kalau menurut hemat saya kalau nanti naik sidik nanti ya udah. Nanti aja kau ngomong, siapkan aja pelurumu di situ. Tapi di sini jangan kau paksakan. Ini menurut hemat saya ya. Kalaupun digede-gede itu gelar perkara khusus, saya senyum aja. Di mana gelar perkara khususnya itu? Gelar perkara ada dua. Gelar perkara biasa untuk menaikkan dari lidik layak nggak naik ke sidik. Itu gelar perkara biasa. Kalau gelar perkara khusus itu memang sudah berjalan penyidikan itu. Nah, kalaupun kemarin menurut saya ya cukup hebat lah ya dari pihak kepolisian supaya transparan tuh, menghadirkan ombudsman, menghadirkan HAM, menghadirkan yang lain-lain yang berada di situ. Dalam gelar perkara itu nggak diharuskan, sesuai dengan keinginan perintah daripada penyidik siapa yang layak dihadirkan. Tapi supaya terjawab masyarakat tidak ada dusta di antara kita, ya sudah dengerin aja. Makanya dihadirkan, tapi tidak harus hadir itu. Dulu saya sudah ratusan kali mimpin gelar perkara, paling saya senyum-senyum aja ngeliat itu kan. Nah sekarang sudah terjawab. Oh, mereka berkoar-koar inilah yang benar, enggak. Nanti aja kan ada analisis daripada Biro Wasidik nanti. Ini kan belum dikeluarkan, nanti dianalisis dulu, kemudian nanti akan dikeluarkan hasilnya. Nah sekarang kan mereka mengejar daripada Dirtipidum tuh, nah, tidak ekor segala macam. Loh, apa salahnya Dirtipidum di situ? Dirtipidum kan sudah melakukan upaya maksimal. Itu pun yang merelakan itu Dumas. Ingat loh ya, bukan LP, Dumas. Dumas itu ranahnya penyidik melakukan penyelidikan. Nah,
Kalau seandainya nanti terjadi benang merah ada suatu peristiwa pidana, dinaikkan tuh jadi LP model A. Tapi dia tidak punya hak, nggak punya legal standing, gitu loh. Bisa aja koar-koar gitu kan. Karena dia tidak merasakan dan mengalami peristiwa itu. Jadi jangan masyarakat dibodoh-bodohin dengan barikade hukum lah gitu. Makin bodoh juga. Yang sialnya ada pula yang ngerti hukum tapi bodoh tentang hukum gitu loh. Jadi nggak tahu, dia nggak membaca KUHP kalau nggak baca itu isinya gitu loh. Nggak baca isi perkap tuh gimana gitu loh. Asalnya mencotok aja gitu loh kan. Nah ini yang sialnya. Nah, laboratorium forensik nggak diakui juga. Saksi yang 49 tuh nggak diakui juga. Maunya menurut hemat saya, menurut kamu. Kalau saya mengatakan ada tendensi. Kemarin kuar-kuar di Polres saya senyum-senyum, saya liatin aja sama kuar-kuar. Nah nanti kamu lihat aja nanti. Kalau masih kuar-kuar nggak, kalau itu naik sidik nanti. Dan saya harapkan juga pihak kepolisian agar terjawab apa yang dikatakan oleh masyarakat tuh lakukan langkah tindak lanjut. Supaya terjawab apa yang diinginkan masyarakat. Apapun isinya harus segera dilakukan. Kalau yang diusul itu kan sebenarnya itu kan jurisprudensi itu. Jadi tidak ada keharusan, ingat sekali lagi, tidak ada keharusan kuasa hukum ataupun Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya kepada orang yang tidak layak. Karena dia tidak punya kewenangan, tidak punya spesifikasi, pengen melihat ijazahnya Pak Jokowi. Emang siapa kamu? Kamu jangan mengkangkangi hukum. Yang layak untuk nanti meminta nanti diharapkan pada penyidik. Itu yang akan dicek ke laboratorium forensik. Ternyata memang identik dengan yang asli, memang betul. Nanti kan ada sampel-sampel diambil. Makanya ada beberapa temennya sampel-sampel itu kan ada. Tapi kan itu kan sudah diambil. Dan disampaikan dalam press release-nya daripada Dirtipidum. Ternyata memang asli. Ya dihentikan penyelidikannya untuk sementara. Sebelum ada kemungkinan ada novum, mungkin ya novum tahu ya temuan baru dan lain sebagainya. Iya. Ya kalau enggak ya nggak bisa. Enaknya semuanya dilaporkan semua nanti. Oke. Ini yang kira-kira sangat saya sesalkan pada kita ini. Dan urgensinya apa sih? Kalau seandainya kok kejar ini, yang kok petik apa sih dari sini? Kok greget banget? Ada apa sih di belakang ini? Siapa sih yang tunggangin kamu di belakang ini? Kok begitu, kok gila-gilanya untuk kejar sampai ke ujung dunia, sampai bila pun ini ke neraka nanti kok kejar nanti. Padahal nggak ada untungnya juga sama kamu. Benar tidaknya kan nggak ada juga. Apa ada keuntungan dipetik? Nggak ada. Gitu kira-kira ya. Oke, Pak Jendra sebagai mantan Karawasidik, mungkin kali ini kan gelar perkara dilakukan di Bareskrim. Ini kan Dumas ya, yang kemarin atas Dumas. LP itu di Polda. Mungkin nggak sih penyidik akan menarik juga, akan mengaitkan dengan laporan yang di Polda untuk jadi bahan penyelidikan itu seperti apa? Begini, itu hanya bahan pertimbangan daripada penyidik. Dia kan mempunyai klausul sendiri berdasarkan apa yang dilaporkan oleh kuasa hukumnya. Kan pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, memojokkan harkat martabat Pak Jokowi kan begitu. Ya mungkin bisa saja disadur, diambil hasil dari sana untuk penguatan pemeriksaan, penguatan daripada pola pikir daripada penyidik untuk membuat terang, semakin terangnya perkara ini. Gitu loh. Tetapi intinya itu tidak ada relevansinya, itu gelar perkara di sana. Kalau semakin nanti dari Biro Sidik menyatakan nanti bahwa itu sah, yakin bahwa itu asli, sudah tidak ada yang berhak lagi. Nanti rekomendasi yang dikeluarkan, ingat loh ya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bareskrim Sekyu Biro Wasidik kepada pemangku pelaksananya. Umpamanya dari Dirtipidum, ini loh rekomendasi yang sekarang. Ternyata hasil gelar perkara dinyatakan bahwa ini asli, bahwa ini tidak bisa ditindaklanjuti berdasarkan keterangan ahli ini. Nanti pointer akan diberikan kepada Tipidum, Bareskrim Polri. Dan ini bisa aja muatan ini dilemparkan ke Polda. Kalau memang nanti ada persesuaiannya, ini kekuatan hukum semakin kuat pihak Polda untuk melakukan langkah tindak lanjut. Oke. Itu kira-kira ya. Oke. Nah, ini kan nanti hasil dari gelar perkara khusus kemarin itu akan diputuskan oleh Karawasidik, benar atau? Iya, Biro Wasidik. Biro Wasidik. Biro Wasidik itu independen. Pada saat dia putuskan, dilemparkan pokok permasalahannya ini. Oke. Setelah itu bahwa pointer-pointer itu semua tuh selesai, diajukan ini ke Kabareskrim. Oke. Melaporkan kepada Kabareskrim,
bahwa ini hasil gelar perkara seperti ini hasilnya, dan itu independen. Kabar Eskrim tidak boleh mengamputasi segala macam isi daripada gelar perkara yang sudah dituangkan para punggawa yang ada di sana. Kan saya bilang Biro Wasidik itu sekarang ada kombesnya 10, dipimpin oleh seorang brigadir jenderal, ya. Kemudian dibawa Kabar Eskrim, kemudian hadir pula Itwasum, hadir pula itu Propam, hadir pula itu Divkum, orang-orang di luar daripada Biro Wasidik atau Bareskrim. Nah, dari Kabar Eskrim akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri hasil gelar perkara, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Makanya penyidik mempunyai hak independen. Nggak ada, oh tuh ternyata palsu tuh, ya itu urusanmu. Apapun hasil gelar perkara itu, suka tidak suka ya itu dia. Itu loh kira-kira. Apalagi kemarin kan hadir juga di luar daripada orang-orang yang terlibat di dalamnya, ada ombudsman mungkin, ada dari Kompolnas, ya. Pihak UGM Nggak juga apa-apa, hadir. sebenarnya nggak perlu itu. Bahkan pihak UGM juga hadir. Nah, maka saya bilang, tapi itu kan cukup hebat. Berarti mau kurang transparansi apa lagi? Apa mau dihadirkan tukang becak semua situ, atau dibuka di Gelora Bung Karno gitu? Sekalian aja kita manggung di sana gitu loh kan. Tolong berpikir waras lah. Berpikir kita objektif untuk menelaah, jangan ada muatan tertentu, ajang kebencian atau sirik dan lain sebagainya. Tolonglah kita berpikir lurus. Apa yang saya katakan tuh, tolong jangan buat terpecah masyarakat. Bangsa dan negara kita sedang berkembang, sedang mau maju supaya setara dengan yang lain. Nah, jangan roda pemerintahan Pak Prabowo ini direcokin dengan hal-hal yang kayak gini, mengganggu pelaksanaan roda pemerintahan. Dan saya berharap negara harus hadir segera menuntaskan ini, supaya tidak ada lagi peristiwa ini terjadi. Siapapun yang membuat kegaduhan harus diambil langkah tindakan tegas. Itu menurut hemat saya seperti itu. Ya. Satu pertanyaan lagi Pak Jenderal, mungkin sebagai mantan Karawasidik, Pak Jenderal sudah sering berhadapan dengan gelar perkara khusus lah gitu ya ibaratnya. Tapi untuk memutuskan hasil itu sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan sebenarnya Pak Jenderal? Mungkin ini mungkin poin-poinnya mungkin Pak Jenderal, jadi agar masyarakat bisa tahu. Kan semua keterangan apa itu kan dicatat oleh sekretaris nanti ya, bagian notulennya. Semua dicatat, apapun isi pembicaraan, percakapan itu, dan ada ininya, ada rekamannya semua. Itu nggak bisa dimanipulasi. Rekaman jalan CCTV ada semua tuh. Di ruang biro CCTV ada, dan itu dipantau. Pasti independen, nggak mungkin bisa dikelabui. Nah itu nanti akan di rapat internal dari Biro Wasidik, memberikan masukan-masukan hasil daripada saduran orang-orang yang hadir di gelar perkara. Nah setelah itu dirapatkan, diputuskanlah bahwa kriterianya seperti ini. Muncullah rekomendasi loh ya. Rekomendasi dari Biro Wasidik harus melakukan ini siapa pemangku kebijakan atau pemangku pelaksananya, dikasih gambaran tuh. Saat sekarang kebetulan kan Tipidum, mungkin bisa aja Tipideksus, mungkin bisa aja dari narkoba kan itu diberikan. Nah cara ini ditindaklanjuti oleh pemangku pelaksana itu kira-kira. Kalau dikatakan bahwa ternyata setelah hasil gelar perkara berdasarkan keterangan orang yang ada di sana tidak kuat untuk dinaikkan ke penyidikan, contoh, atau tidak cukup bukti bahwa menyatakan bahwa ini asli karena ada sudah keterangan dari UGM yang ikut di dalamnya juga. Gitu. Ya, kalau sudah itu nggak dipercaya lagi, sudah mau apa lagi, nggak tahu lagi. Terus gelar di mana lagi? Gelar tikar lah. Gelar perkara nggak jadi, gelar tikar kita. Ya sudahlah, sudahilah peristiwa ini, nggak usah bikin carut marut lagi. Apa sih yang kau petik di sini? Kejar saya kejar, aduh. Ya, saya sayangkan juga abangku tuh Bang Egy tuh. Ya udahlah, abangku itu ya pikir kesehatan aja lah Bang. Ya, udah nggak usah mikirin macam-macam. Itu seperti abang saya tuh dekat sama saya tuh. Dan saya ngomongnya nggak khawatir karena saya tahu. Saya sering ngomong, Bang, abang tuh jaga kesehatannya, nggak usah mikirin aneh-aneh. Saya kan ngomong apa adanya aja. Mudah-mudahan Bang Egy denger nih, kan gitu. Kan sering itu ketemu saya di kantor di apa. Ini saya kenal Bang Egy ini sudah puluhan tahun. Udah 16 tahun sama Bang Egy. Seperti abang kandung saya tuh. Ya, kira-kira gitu ya. Oke.